Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, mahasiswa SD Taruna Surabaya semester 5 program PAI. Di sini kami akan menyampaikan mata kuliah psikologi perkembangan. Mata kuliah psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan. Akan tetapi sebelum kita membahas masalah psikologi perkembangan, tentunya setidaknya kita memahami semacam pendahuluan gitu ya, mata kholi, apa itu psikologi ya. Jadi nanti kita akan membahas secara ringkas ya, pendahuluan ini semacam mata kholi. Ibarat belajar itu adalah sebuah naik tangga ya. Nah, tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai seterusnya ini perlu pendalaman kajian ilmu ini mulai dari awal. Maka dari itu, sebelum saya membahas lebih lanjut masalah psikologi perkembangan ya, kita akan membahas dulu pendahuluan mengenai ilmu psikologi. Para mahasiswa yang berbahagia, langsung saja kami akan membahas masalah pendahuluan ya, pendahuluan psikologi. Psikologi diakui sebagai ilmu tersendiri pada akhir abad 19, yang mana sebelumnya masih bergantung pada ilmu induknya, yaitu ilmu filsafat. Ini secara garis besar ya. Psikologi berasal dari kata psike ya, jiwa, dan logos, ilmu pengetahuan. Jadi secara bahasa atau secara etimologis, psikologi berarti apa? Ilmu jiwa. Membahas masalah ilmu jiwa ya. Nah, perkembangan selanjutnya ada perbedaan antara ilmu jiwa dan psikologi. Ini mulai melebar pembahasannya. Jadi perkembangan ilmu ini terus dinamis, semakin berkembang ya, dari sub-sub pembahasan. Nah, perkembangan selanjutnya ini ada perbedaan antara ilmu jiwa dan psikologi. Ilmu psikologi membatasi diri pada hal-hal yang ilmiah saja. Akan tetapi kalau ilmu jiwa mencakup hal-hal yang lebih luas, yang ilmiah, dan segala persoalan-persoalan jiwa yang tidak ilmiah. Ini pembahasannya lebih luas lagi. Psikologi tidak mempersoalkan jiwa, akan tetapi gejala kejiwaan atau secara umum disebut apa? Tingkah laku. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Adapun objek psikologi adalah tingkah laku manusia. Kalau bisa digambarkan ya, psikologi adalah ilmu tentang jiwa, ilmu pengetahuan tentang jiwa ya, termasuk pembahasannya gejala kejiwaan ataupun perilaku. Sedangkan ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari apa? Perilaku manusia. Adapun tingkah laku ini dari tingkah laku sifatnya perbuatan, ada tingkah laku yang bersifat menghayatan. Nah, tingkah laku perbuatan bermunculnya dari apa? Berupa gerakan-gerakan yang dapat diamati secara langsung, action ya istilahnya itu. Sementara kalau tingkah laku yang semacam penghayatan ini perilaku yang tidak segera dapat
diamati secara langsung. Semacam abstrak ya. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu. Ini menurut pendapat Woodward ya. Ada lagi menurut pendapat W.J.H. Sprott, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, menurut J.S. Ross ya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan motifnya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari penghayatan. Kalau bisa disimpulkan ya seperti ini. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari penghayatan dan perbuatan manusia ditinjau dari fungsinya, dari subjek atau verbnya, subjeknya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Singgih ya. Singgih Dirgagunarsa. Adapun mempelajari psikologi ya tujuannya yaitu memahami, yakni memahami tingkah laku manusia, memprediksi maknanya apa ya. Dengan ilmu psikologi ya, kita gunakan sebagai pengetahuan yang sudah diperoleh untuk apa? Memprediksi. Prediksi merupakan apa? Pemberitahuan lebih dahulu apa yang akan terjadi. Ini namanya prediksi ya. Termasuk juga dengan psikologi kita bisa mengendalikan. Maksudnya apa? Maksudnya mencegah dan memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan dan membuka kemungkinan terjadinya keadaan yang menguntungkan. Ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini gambaran ilmu psikologi secara umum. Nah, ya mempelajari tingkah laku manusia dewasa, mempelajari budaya, termasuk norma-norma ya, norma-norma masyarakat. Ini psikologi secara umum. Adapun ilmu psikologi ya. Adapun ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam aspek apa? Aspek khusus. Nah, ini arah kita ke sini. Secara khusus mempelajari tingkah laku yang khusus, menekankan pada apa? Aspek-aspek tertentu. Contohnya psikologi perkembangan. Nah, ini kita muaranya di sini. Psikologi perkembangan termasuk psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi ABK anak yang kebutuhan khusus itu ya, psikologi sosial, psikologi industri, psikologi klinis dan lain sebagainya. Ini cabang-cabang khusus ya dari ilmu psikologi. Ini sangat luas sekali. Ruang lingkup pembahasan ilmu psikologi ini secara garis besar ya, atau kognitif, afektif, psikomotorik ataupun campuran ya, sifatnya seperti itu. Ya, adik-adik sekalian yang berbahagia, ini sebagai pengantar awal di dalam memahami ilmu psikologi, mulai pengantar awal ya, dalam materi kita. Kita insya Allah akan membahas psikologi perkembangan ini dengan beberapa referensi buku-buku yang kami kumpulkan, karena pembahasannya sangat luas. Dalam hal ini ya, psikologi perkembangan ini diawali dengan apa? Pembahasan masalah teori-teori dalam psikologi perkembangan. Teori-teori dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, nomor 1 ya, teori perkembangan kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya
dalam aspek berpikir, pengetahuan, ya, semua ilmu ini milik Allah, ya. Akan tetapi cara berpikir, cara memecahkan masalah dengan ilmu tersebut kita diharapkan senantiasa apa? Senantiasa ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, tentunya Al-Quran dan hadis. Ya. Teori-teori dalam psikologi perkembangan yang pertama ya diutarakan siapa? Imam Al-Ghazali, teori perkembangan kerohanian, ya. Yang kedua, teori perkembangan maturitas, ini Arnold L. Gesell. Yang ketiga, teori perkembangan ekologi Uri Brenner, ya, ini. Yang keempat, teori perkembangan kognitif Jean Piaget, ini lalu lalang Jean Piaget ini dengan teori-teori ilmu psikologinya. Yang kelima, teori perkembangan kepribadian Erik Haji Erikson, ya. Yang keenam, teori perkembangan kepribadian Sigmund Freud, ya. Yang ketujuh, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Nah, ini insya Allah ya materi-materi ini kita sampaikan sesuai dengan KRS-nya, sesuai dengan selama beberapa semester yang kita laksanakan. Setelah kita membahas masalah teori-teori dalam psikologi perkembangan, dilanjutkan dengan apa? Kita pembahasan lebih rinci masalah perkembangan masa prenatal. Nah, termasuk apa? Perkembangan tahap pembuahan. Pembuahan maksudnya pembuahan ya manusia di dalam kandungan ibunya. Yang kedua, tahap janin. Ini. Dan pembahasan yang selanjutnya dilanjutkan dengan apa? Perkembangan masa postnatal 3 tahun pertama. Perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial. Dan dilanjutkan yang keempat, pembahasan perkembangan masa kanak-kanak awal. Apa sub-sub pembahasannya? Yang pertama perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial. Dari masing-masing anak ya, tingkat umur, tingkat usia ini ada perkembangan fisiknya, pembahasan ya, pembahasan perkembangan fisik, pembahasan perkembangan kognitif, perkembangan psikososialnya. Lalu menginjak apa? Masa kanak-kanak tengah. Dari masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, apa yang dibahas tetap sama ya. Bagaimana sih perkembangan fisiknya, bagaimana perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan psikososialnya, dan perkembangan masa remajanya, termasuk apa? Perkembangan fisik, kognitif, psikososialnya, dan sampai yang terakhir perkembangan masa dewasa akhir. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang ada hubungannya dengan apa? Psikologi perkembangan. Seperti itu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, nanti akan kita sambung dengan pembahasan masalah psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan masa apa? Kita lanjutkan dengan apa? Pembahasan teori-teori dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kami ucapkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya langsung tanya dan kita akan bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.